Salam Nusantara. Salam. Masyarakat adat bangkit bersatu. Berdaulat. Bangkit bersatu. Mandiri. Bangkit bersatu. Bersemangat. Terima kasih. Bapak Ibu, pada hari ini kita dalam rangkaian Pekan Masyarakat Adat Nusantara dalam rangka perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2016 yang nanti 2 hari lagi, hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 di Museum Nasional. Jadi di Museum Nasional, di samping kita besok ada seminar, ada rangkaian acara kuliner, Pak, ada pameran produk-produk dari seluruh Nusantara, ada dialog, ada pemutaran film-film masyarakat adat, dan terakhir ada juga sambung rasa antara masyarakat adat dengan pemerintah, dengan kementerian. Menteri akan hadir ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan hadir tanggal 9. Dan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan pawai budaya. Teman-teman dari berbagai daerah sedang hadir di sini, Pak Menteri. Untuk tahun ini tema kita di seluruh dunia adalah nilai pendidikan. Itu tema spesifik. Tapi secara umum, Hari Internasional Masyarakat Adat ini sebenarnya untuk memberikan satu waktu refleksi untuk gerakan masyarakat adat atas seluruh capaian setiap tahun, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Di Indonesia termasuk yang kemajuannya boleh dikatakan menggembirakan soal masyarakat adat. Saat ini di Indonesia ada upaya rancangan undang-undang masyarakat adat. Saya senang sekali berada di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ini acara pertama di luar ruangan sejak saya jadi menteri. Hidup masyarakat adat. Dan saya ucapkan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, selamat Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Ini membuktikan bahwa masyarakat adat telah diakui pentingnya oleh dunia. Karena bagaimanapun juga masyarakat adat adalah core dari masyarakat kita. Saya juga bersyukur bahwa di Indonesia ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Karena Nusantara kita ini adalah masyarakat satu bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa yang sangat kaya, dan beragam adat istiadatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masyarakat adat di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau saya tidak salah ada 70 juta lebih ya. Dan rata-rata tinggal di daerah pedesaan. Ya, 70 juta ini kalau kita gerakan itu sangat besar untuk mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga sebagian besar masih pada tinggal di daerah, ya. Jadi saya minta masyarakat adat ini juga untuk berperan aktif dalam membangun desa kita masing-masing. Bapak Presiden melalui nawaciptanya, beliau berkomitmen membangun Indonesia melalui desa dan daerah terluar. Nah, kami harapkan bantuannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mensukseskan program ini. Di Indonesia ada kira-kira 74.754 desa yang tiap desa itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi nggak mungkin satu program dipaksakan masuk ke satu daerah. Jadi jangan sampai ada top down program sehingga desa yang membutuhkan A dikasih B, desa yang membutuhkan B dikasih C, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kita berharap masyarakat adat untuk berperan aktif memberi masukan kepada pemerintah pusat, tentunya terutama di Kementerian Desa, untuk kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, sehingga pemerintah tidak akan salah dalam memberikan program-program. Desa kita juga macam-macam, mempunyai keunikan yang berbeda-beda juga. Ada desa yang masih tertinggal, tapi ada desa yang sudah mampu juga. Desa-desa yang tertinggal itu tentunya perlu basic infrastrukturnya dilengkapi sehingga roda perekonomian bisa mulai berjalan. Untuk desa yang sudah mampu, kita akan kembangkan semacam
untuk menstimulus perekonomian desa, seperti misalnya mengembangkan badan usaha milik desa. Jadi diharapkan badan usaha milik desa itu bisa bekerja sama dengan stakeholder dunia usaha lainnya, sehingga dengan uang yang sedikit yang dari pemerintah itu bisa menjadi stimulus untuk mendatangkan uang-uang, misalnya menjalankan program KUR, menarik investasi yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa dan sebagainya. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya tidak bisa dilepaskan dari understanding dari nilai-nilai budaya lokal. Jadi kalau kita paksakan, itu yang terjadi bukannya malah terjadi pembangunan, malah terjadi benturan-benturan sosial. Berbicara ada masyarakat adat, tentu ini tidak terpisah dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di wilayah itu. Sekarang ini kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menggerakkan, menggiatkan bahwa di seluruh komponen kita harus bisa diberikan pemahaman tentang kearifan lokal yang ada di wilayah itu. Nah, sekarang kami kebudayaan harus masuk ke dalam intervensi pendidikan. Kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat adat, yang ada di wilayah masing-masing, segera disampaikan kepada anak-anak kita, generasi kita. Karena apa? Bahwa nilai-nilai budaya yang ada di masing-masing wilayah, masing-masing desa, khususnya di masyarakat adat, apalagi desa adat di sana, makna, simbol, nilai-nilai itu sangat erat sekali dengan perilaku kehidupan. Sesungguhnya itu semua adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak hanya di wilayah itu saja, tetapi kalau itu semua dikembangkan, itu dikemas, ini semua adalah untuk membentuk watak karakter bangsa Indonesia. Kalau kita sudah meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang ada, yang telah diturunkan, ditinggalkan oleh leluhur kita, saya yakin bahwa ini semua akan melenceng dari perilaku, tingkah laku yang ada di negeri ini. Kita harus berupaya agar masyarakat adat ini bisa mampu. Karena hanya masyarakat adat yang mampu, adat kita bisa tetap dilestarikan dan dipertahankan. Kalau masyarakat adat kita tidak mampu, lama-lama adat kita akan tergerus, kalah dengan budaya-budaya asing yang masuk. Mampu juga harus mampu secara ekonomi juga. Ya. Jadi kami mengusulkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di daerahnya masing-masing untuk mengembangkan produk-produk unggulan. Jadi bisa semacam kayak one village, one product gitu. Jadi dengan adanya economy of scale, income bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa mampu, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah bisa mempertahankan adat dan budaya yang sudah turun-temurun dari leluhur kita. Nah, apa saja yang menjadikan produk unggulan? Tiap daerah punya kearifan lokal masing-masing. Yang jelas bisa ada pariwisata, bisa ada pertanian dengan komoditas tertentu, bisa ada perikanan, bisa ada kehutanan. Nah itu saya mohon masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Konsepnya adalah economy of skill. Jadi one village, one product. Nah bapak-bapak coba kembangkan produk unggulan di daerah bapak ibu semua. Oleh para tetua kita, bahkan mungkin kita akan mengenang di antara mereka yang sudah mendahului kita, di mana pada saat ini ukur aman atau aliansi masyarakat sebagai simbol lingkaran kebersamaan, kesejahteraan dan perjuangan yang tidak akan pernah putusnya.
Masyarakat adat yang sedang kita ikuti saat ini, sebenarnya mereka yang selama ini telah menjalankan tradisi dan juga kehidupan ekonomi yang cukup mapan sebenarnya, dan mereka punya tradisi yang selaras dengan alam. Tapi selama puluhan tahun, hampir satu abad juga, kehidupan mereka dihancurkan oleh sistem dominan, oleh kebijakan negara dari zaman kolonial, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menegasikan kearifan mereka, menegasikan kehidupan ekonomi mereka, menegasikan kelembagaan mereka, sehingga saat ini mereka memang dalam kondisi marginal, tetapi mestinya itu yang dimampukan, dikembalikan, hak-hak mereka dipulihkan, dan ada satu proses remedi yang secara menyeluruh agar mereka bisa kembali berdaulat atas wilayahnya, dan mereka punya kehidupan ekonomi yang sudah cukup baik sebelum ini, tetapi karena wilayah adatnya, sumber daya alamnya dirampas, diklaim secara sepihak oleh negara sejak zaman kolonial sampai Orde Baru dan dilanjutkan oleh pemerintahan pasca reformasi, sehingga memang sebagian dalam kondisi terpuruk. Tapi upaya pemberdayaan ekonomi harus dikaitkan dengan pemulihan hak asasi mereka, hak atas tanah, hak atas budaya mereka. Bukan kita, siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Dan mempromosikan budaya secara dan budaya-budaya adat istiadat di seluruh masyarakat adat itu, memperkenalkan kepada orang yang sebenarnya biar ada care gitu kan, karena kan selama ini masyarakat adat kadang-kadang juga di Indonesia ini kan paling banyak, dan kadang-kadang juga orang juga kurang memahami apa sebenarnya gerakan atau masyarakat.
akan ada rangkaian Pawai Budaya Nusantara, ini tadi juga memperkenalkan ke publik semuanya. Terus besok kita ada seminar nasional, itu berbicara tentang pendidikan, kebudayaan, dan spiritualitas masyarakat adat. Kita akan bicara mendiskusikan itu semua. Dan itu juga paralel dengan acara-acara pameran-pameran foto terkait dengan masyarakat adat. Ada stand-stand pameran, ada kuliner Nusantara, ada produk-produk kita pamerkan juga. Terus ada festival budaya dan tradisi-tradisi, intinya musik dan tarian-tarian.